materi tentang hubungan antara konsep STEAM dengan kurikulum merdeka di PAUD. Di sini saya dengan Meranti Aulia dengan NIM 2207613. Saya Meral Reni dengan NIM 2202715. Saya Prajna Sira Patanaya dengan NIM 2200267. Konsep STEAM untuk PAUD. STEAM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 5 bidang ilmu untuk mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan keterampilan pemecahan masalah sejak usia dini. Dalam PAUD, STEAM diterapkan melalui berbagai aktivitas eksploratif dan berbasis pengalaman langsung. Pada aspek sains, anak dapat melakukan eksperimen sederhana seperti mencampur warna, mengamati pertumbuhan tumbuhan atau tanaman, atau bermain dengan air dan pasir. Dalam aspek teknologi, anak dikenalkan melalui penggunaan alat sederhana seperti kaca pembesar, magnet, atau tablet edukatif untuk mendukung pembelajaran yang interaktif. Dalam aspek engineering, anak membangun struktur menggunakan balok, merancang jembatan dari stik es krim, atau menyusun puzzle untuk memahami konsep keseimbangan dan konstruksi. Dalam aspek seni atau arts, melibatkan kegiatan menggambar, melukis, menari, bernyanyi, dan membuat karya kreatif untuk mengekspresikan diri. Dalam aspek matematika atau math, diperkenalkan melalui aktivitas mengelompokkan benda, mengenali pola, menghitung, dan memahami bentuk serta ukuran. Pendekatan STEAM membantu meningkatkan rasa ingin tahu anak, keterampilan berpikir kritis, kerjasama, komunikasi, serta membangun dasar yang kuat dalam memahami konsep sains dan matematika secara konkret dan menyenangkan. Konsep kurikulum merdeka dalam PAUD. Nah, konsep kurikulum merdeka di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini menekankan pada pendekatan yang fleksibel dan berpusat pada anak, yang mana guru itu hanya berperan sebagai fasilitator. Nah, dalam PAUD, konsep kurikulum merdeka ini diterapkan dengan prinsip merdeka belajar, merdeka bermain, yang artinya anak itu diberikan kebebasan dalam mengeksplorasi dunia sekitar dengan bimbingan pendidik atau guru tanpa adanya paksaan. Pendidik atau guru itu hanya dapat memberikan berbagai pengalaman yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan anak. Kemudian konsep merdeka belajar pada anak usia dini ini bertujuan untuk membantu mengasah kemampuan pemecahan masalah, mendorong anak untuk berpikir kritis, kemudian sehingga anak itu memiliki pemahaman yang luas dan lebih kompleks. Keterkaitan antara konsep STEAM dan kurikulum merdeka PAUD. Yang pertama itu pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kurikulum merdeka menerapkan proyek penguatan profil belajar Pancasila atau P5 yang sejalan dengan metode STEAM yang menekankan pembelajaran melalui proyek. Nah, ini tuh memungkinkan anak untuk terlibat dalam kegiatan yang mendukung pemecahan masalah dan kolaborasi. Yang kedua itu berfokus pada pengembangan keterampilan abad 21. STEAM itu berfokus pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kurikulum mereka juga dirancang untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan melalui kegiatan yang relevan dengan kehidupan nyata anak-anak. Kemudian yang ketiga itu fleksibilitas pembelajaran. Pada kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru dan anak-anak untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Konsep STEAM juga sama, itu mencakup sains, teknologi, rekayasa, seni, dan juga matematika yang mendorong pembelajaran berbasis eksplorasi. Yang keempat itu ada peran guru sebagai fasilitator. Dalam kurikulum merdeka, guru ini berperan sebagai fasilitator. Hal ini sejalan atau sama dengan pendekatan STEAM yang memposisikan anak sebagai pusat pembelajaran. Nah, yang terakhir itu pembelajaran berbasis lingkungan. STEAM itu mendorong anak untuk melakukan observasi dan eksplorasi. Kemudian kurikulum merdeka juga sama menekankan pentingnya kegiatan yang relevan dan konteks lokal, sehingga anak-anak itu dapat belajar dari pengalamannya secara langsung.
Selanjutnya ada manfaat integrasi STEM dalam kurikulum Merdeka untuk anak usia dini. Yang pertama sebagai pengembangan keterampilan anak pada abad ke-21. Maksud dari keterampilan ini adalah kemampuan anak dalam berpikir kritis, pemecahan masalah, serta dalam berkomunikasi yang baik. Sehingga dengan hal tersebut dapat menunjang kesuksesan anak dalam era digital saat ini. Kedua, sebagai peningkatan minat anak dalam sains dan teknologi. Hal ini dapat mengembangkan kemampuan anak dalam memahami konsep sains dan teknologi melalui media yang lebih mudah dipahami serta menyenangkan karena bersifat interaktif. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan literasi serta numerasi. Nah, hal ini seperti pada saat anak melakukan kegiatan STEM, terlebih tentang teknik, anak dapat belajar tentang matematika melalui kegiatan geometri. Seperti yang kita tahu, geometri yang perlu anak tahu seperti persegi, segitiga, dan juga lingkaran. Dan hal tersebut dapat membuat anak berpikir dalam bangun geometri tersebut dapat dilakukan apa, dapat dibuat apa. Nah, secara tidak langsung dia bisa membuat laporan tentang hasil kegiatannya di hari itu dengan nalarnya. Keempat, mendorong pembelajaran berbasis proyek, yang dimana anak dilibatkan untuk bisa bekerja sama dalam tim, membentuk timnya sendiri, memecahkan masalah jika dalam tim tersebut ada permasalahan, dan secara tidak langsung dapat membentuk jiwa leadership pada anak. Dan terakhir, meningkatkan kreativitas serta inovasi anak. Di dalam STEM banyak sekali kegiatan yang memerlukan kreativitas serta inovasi. Dalam hal ini, anak dapat bekerja sama untuk meningkatkan solusi alternatif yang ada pada permasalahan. Nah, hal tersebut secara tidak langsung dapat menimbulkan ide-ide baru yang kedepannya dapat membuat anak bisa berpikir kreatif dan inovatif. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum